Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Jarod Suroso pada mata kuliah IS Security and Risk Management. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang A Blueprint for Security. Ya, ini topik yang sangat penting karena pada saat kita membangun sistem security yang baik, maka kita harus memiliki atau mempunyai blueprint yang baik pula. Bagaimana blueprint security yang baik itu? Kita akan bahas ya. Pada prinsipnya, pada saat kita membuat satu blueprint security, kita akan membahas tentang 4 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah risk in the development life cycle. Ya. Di topik sebelumnya kita sudah membahas tentang risk management life cycle. Kita melihat bagaimana risiko dalam development life cycle bisa kita buat. Yang kedua adalah security architecture. Ya. Ini juga sudah pernah kita bahas ya, bagaimana arsitektur security yang kita buat itu bisa memastikan kita untuk menghindari risiko yang ada. Yang ketiga tentang pattern and baseline, ya, bentuk yang kita miliki dalam risk management seperti apa. Dan yang keempat adalah architectural risk analysis. Nah, 4 hal inilah yang menjadi hal yang sangat penting pada saat kita membuat satu blueprint security yang kita akan kembangkan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang risk in the development life cycle, ya. Life cycle yang pernah kita bahas pada sesi sebelumnya ada 8 life cycle, ada 9 ya, ada life cycle yang memiliki 9 tahapan dari tahapan pertama tentang sistem profiling, requirement, control selection, risk exposure analysis, lalu document, implementation, assessment, dan tahapan yang terakhir tentang monitoring dan audit. Ini juga kita perlu perhatikan manakala risk management life cycle ini sudah masuk dalam sistem yang kita sudah miliki. Ini merupakan bagian pertama daripada blueprint security yang perlu kita perhatikan. Bagian kedua adalah tentang security architecture. Ya. Di bagian security architecture ini kita juga harus melihat beberapa hal yang bisa terjadi. Di antaranya adalah tentang goal of security architecture. Ya. Pada intinya, pada saat kita membuat security architecture, maka kita harus melihat juga apa tujuan daripada security architecture yang kita buat. Ini menjadi hal yang sangat penting sehingga kita bisa memastikan ya. Biasanya security architecture itu bisa kita buat dalam bentuk beberapa hierarki ya, hierarki daripada arsitektur yang kita mulai daripada level yang paling bawah, menengah sampai dengan level yang paling atas. Ya. Bahasan ketiga tentang pattern and baseline ya. Pattern and baseline ini menjadi hal yang juga penting agar kita memiliki blueprint yang bagus ya. Biasanya pattern and baseline ini meliputi beberapa topik yang penting, yaitu services atau payload traffic, lalu ada manajemen traffic dan juga infrastructure common services ya. Itu yang mungkin kita perhatikan. Oke, bagian yang terakhir daripada risk management blueprint ini adalah architectural risk analysis ya. Ini kita akan bisa melihat dari beberapa hal penting, yaitu pertama adalah detail risk analysis workflow-nya. Kita perhatikan workflow yang kita buat agar bisa kita melihat tentang analisis risiko yang bisa terjadi pada sistem kita. Nah, 4 hal itulah menjadi hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan atau mengembangkan satu blueprint daripada risiko yang akan kita buat pada sistem kita. Demikian sesi kali ini, semoga ini bisa mencerahkan. Terima kasih.